wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, Masya Allah udaranya segar sekali, tidak panas juga tidak hujan, termasuk nikmat yang sangat layak kita panjatkan syukur atasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita seperti biasa. Kalau hari Minggu atau Ahad bahasa Arabnya, pekan pertama jam 10 pagi itu ada kajian umum untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, untuk keluarga siapapun, bahas kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Bismillah. Oleh siapa yang nulis? Imam Nawawi. Namanya siapa Imam Nawawi? Yahya ibni Syaraf rahimahullah ta'ala. Nah, kita masih dalam membahas hadis yang kedua. Mainkan kita masih membahas hadis kedua. Hadis kedua kan ceritanya kita ringkas ya, karena kemarin sudah kita terangkan, tapi masih panjang. Jadi isinya kan Jibril alaihissalam itu kan datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada maksud. Beliau itu tasyakul. Tasyakul itu merubah bentuk menjadi manusia, menjadi makhluk, menampakkan diri seperti itu. Nah, dalam bentuk yang luar biasa, yaitu apa? Pakaian yang sangat bersih, rambutnya klimis orang umum seperti itu. Nah, itu mengajarkan pada kita kalau mau belajar itu apa? Dalam keadaan yang baik. Orang mau berambang, ibu-ibu mau terasi seperti itu, terus nyambel, terasi nake banget, terus apa? Jam 10 gagianan seperti itu, dereng wicik, dereng nopo, langsung gipiak ya kan? Ya ning majelis ya selantang, serang seperti itu kan? Apa gitu? Jebulane ibu sapa iki kan, apa terus nyambel terasi apa ora wisuh. Dan Jibril alaihissalam itu tidak seperti itu. Jibril alaihissalam tatkala mau belajar seperti itu dalam keadaan yang sangat rapi. Kemudian beliau duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendekat banget sampai menyandarkan lututnya ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga mengajarkan kepada kita bahasanya ada menuntut ilmu itu mendekat seperti itu. Tapi ya kadang pun sepuh ya ngaos ya apa? Lihat tembok. Yang masjidnya sakane asli itu, kumpulan RT atau kajian nek ruangannya ana apa? Sakane asli itu tempat favorit, rebutan karena apa? Sendean di situ itu kan. Ya, kalau menurut ilmu mendekat aja sendean leyeh kipasan itu, akhirnya ya ngantuk seperti itu. Kemudian apa? Bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang yang pertama tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam itu engkau bersyahadat tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya aku Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, nabinya Allah. Nah, kita kemarin sudah bahas makna ini, sudah berlalu. Kemudian Islam yang kedua adalah apa? Wa tuqimus shalah, dan menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah haji. Nah, kemarin kita sudah sampai ke syahadatain, 2 kalimat syahadat itu kan. Nah, sekarang kita melanjutkan
rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Makanya temanya kan apa? Kajian hari ini apa temanya? Keagungan sholat yang 5, iya kan? Bismillah. Maksudnya keagungan sholat 5 waktu. Nah, sekarang kita memahami dulu apa itu sholat. Jadi barakallahu fikum ya, ibu-ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah. Orang itu sebenarnya dia tidak bisa mengamalkan sesuatu atau belum mengamalkan seperti itu ya. Itu sebenarnya bukan karena nggak mau sebenarnya. Ya ada yang nggak mau ada. Tapi faktor utamanya sebenarnya apa? Karena belum tahu. Karena tidak tahu. Sebenarnya kepengen. Tapi karena nggak tahu, akhirnya apa? Ya uwis. Maka dari situ ngaji itu sangat penting. Mencari tahu itu sangat penting. Mencari ilmu itu sangat penting. Seperti itu. Kalau orang sudah tahu, makanya kan doyan itu. Kenapa orang doyan masjid? Karena tahu ilmunya. Ilmu tentang tujuan di dunia untuk beribadah, ilmu tentang wajibnya sholat 5 waktu, ilmu tentang apa? Manfaat sholat 5 waktu, ilmu tentang apa? Keutamaan sholat 5 waktu dan yang lainnya seperti itu kan. Akhirnya apa? Orang tersebut apa? Suka. Makanya barakallahu fikum, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Berarti apa? Kalau kita kepengin suka masjid, maka ilmui tentang masjid. Kalau kita kepengin menjadi ahli sholat, maka ilmui tentang sholat. Makanya ilmu dulu. Nah, kalau dengan pengen seperti itu, tidak ada jalan kecuali adalah menuntut ilmu seperti itu. Jadi kebanyakannya karena nggak tahu, belum tahu seperti itu. Makanya kalau jenengan sedang ngaji udah bisa ajarkan kepada siapa? Keluarga, istrinya, anaknya, keluarga terdekat dan yang lainnya seperti itu. Karena tidak tahu sebenarnya, bukan karena memang menolak atau membangkang tentang sholat. Semua orang pengen sholat seperti itu. Semua orang mengakui kewajiban sholat. Maka dari sini kita mari belajar bersama-sama tentang sholat itu sendiri. Apa itu sholat? Bagaimana kedudukannya? Seperti itu. Bagaimana orang yang nggak mau sholat itu bagaimana? Semuanya sudah ada apa? Ilmunya. Semuanya sudah ada syariatnya seperti itu. Nah, as-sholatu lughatan. Yang pertama kita belajar tentang sholat itu sendiri. Maksudnya apa? Maknanya gitu loh. Artinya sholat itu apa gitu ya? Sholat itu, insya Allah jazakallah. Sholat itu secara bahasa sekarang pengertiannya secara bahasa. Arti kata sholat itu apa gitu? Misalnya kalau kita mengartikan, misalnya rumah kan secara bahasa ada artinya tempat untuk kita berteduh dan berlindung, ya kan? Seperti itu, rumah. Nah sekarang sholat itu secara bahasa artinya apa? Sholat itu dari kata bahasa Arab yaitu sholla yusolli tasliyatan wa sholatan. Artinya adalah berdoa, itu secara bahasa. Artinya apa? Berdoa. Makanya dalam sebuah hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusolli." Kalau salah satu dari kalian diundang, maksudnya diundang untuk makan, ini menunjukkan apa? Syariat Islam itu syariat yang lotah seperti itu. Ngundang wong ini apa sih? Mangan, syukuran dan yang lainnya seperti itu. Agama yang menyenangkan, agama yang mudah seperti itu. Falyujib, wajib untuk apa? Memenuhi undangan tadi seperti itu. Kecuali ada uzur. Pokoknya kalau nggak uzur wajib datang. Nah, fa in kana shaiman falyusolli. Kalau lagi puasa, saya pas kita diundang suruh makan seperti itu, terus kita lagi puasa, maka apa? Falyusolli,
maka sholatlah. Berarti anjenengan misalnya ini tuh restu sini. Kenapa Ustaz? Mam di situ aja baca kiri balik seperti itu. Nah terus lagi puasa, fasolli alaihi, falyusolli alaihi, kemudian sholatlah. Berarti nyoba puasa Ustaz, terus sholat atau gimana? Falyusolli, maka sholatlah. Apa maksudnya sholli di sini? Sholat atau apa? Itu tadi pengertian sholat apa? Doa. Maka berdoakan pada dia. Doakan pada dia. Pamurane nyong ora bisa memenuhi nyong lagi puasa tadi gitu kan. Kemudian mendoakan. Maka di sini kan falyusolli, maka maksud daripada sholat di sini adalah apa? Mendoakan, ya kan? Bukan artinya akan kan ngopotan. Terus aja balik disit malam disit nih. Lagi puasa Ustaz. Akhirnya kemudian hadis. Nek diundang kon mam kudu kan wajib untuk apa? Memenuhi undangan. Nek lagi puasa sholat. Mboten tetep nuwun dhisik Allahu Akbar. Seperti itu. Sami Allahu liman. Bukan itu. Maksudnya falyusolli itu maka hendaklah dia sholat. Maksudnya sholat di sini adalah apa? Secara bahasa, yaitu artinya adalah doakan matur nuwun lah, jazakumullah khair, barakallahu fikum, seperti itu. Bukan kedubuk-kedubuk ning kono salat. Bukan itu. Itu pengertian apa? Salat secara bahasa itu. Nah, secara istilah maksud salat itu apa? Maksudnya secara istilah syariat Islam. Tadi rukun Islam yang kedua kan salat. Nah, apa sih maksud salat di sini? Nah, itu kan salat itu adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Salat berarti beribadah kepada Allah. Bi aqwal, dengan ucapan, wa af'al, dan dengan perbuatan, maklumah, dengan ucapan dan perbuatan yang maklum, yang sudah diketahui, tertentu gitu loh. Ada ucapan tertentu, ada pergerakan tertentu. Beribadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan tertentu, muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir. Muhtatamatun bit taslim, yang diakhiri dengan apa? Salam. Ma'an niat, dan harus ada niatnya. Itu adalah apa? Pengertian sholat secara istilah. Itu ibadah kepada Allah berupa ucapan dan perbuatan yang tertentu. Kemudian diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan ada niat. Itu sholat. Jadi sholat itu adalah macam ibadah. Udu senam itu adalah ibadah. Maka niatnya adalah apa kalau ibadah? Lillah, bukan niat yang lain. Niat sombong atau niat dikatakan orang soleh, orang alim dan yang lainnya, enggak boleh. Harus niatnya lillah. Juga bukan niat untuk kesehatan. Sholat ini kan sehat. Apa? Berdiri, ruku, sujud itu kan. Sujud kan kepala kita di bawah itu enak banget memang. Dari secara kesehatan itu enak banget karena kita akan mengarahkan darah pada otak sehingga hal itu akan nikmat banget. Seperti itu. Dan itu secara kesehatan sangat baik. Tapi nggak boleh kita niat sholat untuk apa? Kesehatan. Nggak boleh. Itu buah aja. Jenengan nggak usah niat itu sudah dapat itu. Ya kan itu kan? Kalau niat itu kan harus apa? Karena Allah. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah ibadah. Dan kalau ibadah berarti tadi harus ikhlas dan harus mencontoh Rasulullah SAW. Kalau ibadah itu bukan balapan. Dalam maning apa? Puasa. Iya kan?
Kan biasanya nek puasa ada apa? Salat taraweh kan? Salat taraweh. Jadi salat itu loh, taraweh itu apa? Taraweh itu apa? Salat malam yang dilakukan di bulan puasa, bukan balapan di bulan puasa. Karena kita lihat itu, kita kadang sebagian kaum muslimin itu milih sholat taraweh itu sing paling cepat, seperti itu kan? Sholat masjid kalah, aja sih, wah, kok angger imame apa maning hari imame kae suwe banget seperti itu. Ya, langgar bae, sih, is pokoknya langgar kae mesti kok apa wal asri, kok kulhu. Engko Al Kausar engko kulhu wis rakaat kelorone mesti kulhu terus iki. Wis suratane pendek, terus apa? Gerakannya kayak apa? Orang lagi balapan seperti itu. Suratannya pendek gak ada masalah. Yang penting aja nggo balapan. Yang tenang gitu loh. Lu ibadah itu adalah ibadah. Milih surat Qul Huwallah terus nggak apa-apa. Ada sahabat loh yang sholat sunahnya itu bacanya Al-Ikhlas terus, Qul Huwallah terus. Tapi beda loh ini loh. Maksudnya sahabat ini rakaat pertama Qul Huwallah, rakaat kedua Qul Huwallah. Itu bacanya dia dengan baca kita milih Qul Huwallah itu beda banget. Nek kula lan jenengan kan baca Qul Huwallah kan karena apa? Pertama wis merepal, keloro apa? Pendek, cepat itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya seperti itu. Buantar orang umum seperti itu. Kalau ini tidak. Sahabat itu kenapa dia rahimahullah radhiyallahu taala anhu itu sangat memilih Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas itu karena tahu isi dari kandungan surat Al-Ikhlas, karena sedang membicarakan tentang siapa? Allah itu. Qul, katakan Muhammad. Huwa, dia adalah Al-Ahad, huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, dia Allah adalah Tuhan yang Esa. Allahu somad, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak punya diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan Allah terus, dia sangat suka, sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas ini. Itu kan beda banget. Kalau beliau memang milih Al-Ikhlas itu karena apa? Di atas ilmu, paham dengan apa yang dibaca. Kalau kita kan milih Al-Ikhlas karena apa? Banter banget, lanyah banget itu kan. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama sholat itu adalah ibadah, harus ikhlas, harus mencontoh Rasulullah SAW, dan ya ibadah ya sing patut. Aja nggak balapan. Maka nanti siapapun dari kita kaum muslimin nanti kalau sholat raweh baca pendek nggak apa-apa, tapi tumak nih, nah jangan terburu-buru. Pokoknya Al-Ikhlas terus dari rakaat pertama sampai rakaat ke-23, ya ora apa-apa. Tapi tumak nina. Sing 11 rakaat misalnya arep pendek-pendek ya silahkan. Arep panjang-panjang ya silahkan. Sing penting tumak nina. Seperti itu. Aja nggak balap-balapan. Masa sholat misalnya 11 rakaat 3 menit. Kemudian apa? Yang 21 atau 23 rakaat 7 menit. Loh, sholat apa kayak gini? Seperti itu. Itu sholat, yaitu adalah ibadah. At-ta'abbud lillah. Bi aqwal, ada ucapan-ucapan tertentu. Jadi nggak boleh kita sahil mau kena kaca. Ada ucapan-ucapan tertentu, nggak boleh kita asal-asalan di dalam mengucapkan apa? Ucapan pada tatkala kita sholat. Dari mana kita tahu itu ucapan atau doa untuk sholat? Dari mana? Tahunya dari mana? Dari belajar, dari Al-Quran atau dari hadis. Makanya di sini pentingnya kita apa? Belajar. Kita nggak boleh asal-asalan misalnya, walaupun itu baik.
Walaupun ucapannya baik, walaupun itu bahasa Arab, walaupun itu Al-Quran, tapi Rasulullah SAW tidak memakainya untuk salat, jangan dipakai. Misal, sujud kan umumnya baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, dan yang lainnya itu kan ada beberapa doa. Terus aku sujud jere sing apik sing suwi. Akhirnya pas sujud membaca apa? Alif Lam Mim. Dzalikan kitabul la raiba fi. Terus sampai apa? Selesai surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bagus tidak? Bagus, sangat bagus. Tapi benar orang kok sujud? Ya enggak benar. Karena dalam sholat itu ada ucapan dan doa-doa yang tertentu. Ini pentingnya kita mencari ilmu. Jadi agama itu bersandar bukan karena apa? Sebatas niat yang baik. Niat yang baik betul, ikhlas, tapi harus juga sesuai dengan apa? Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya baik. Mau coba baca Al-Baqarah buruk, ya nggak mungkin lah. Itu baik, tapi bukan cocok. Itu bukan tempatnya untuk apa? Membaca Al-Baqarah seperti itu. Dengan ucapan tertentu wa af'al dan perbuatan tertentu, gerakan tertentu. Jadi aja berkreasi dewek. Ini jenenge salat ya takbiratul ihram, mengangkat tangan sejajar dengan ujung telinga, sidakep di atas dada, tangan kanan yang di atas tangan kiri, kemudian tegap, bahu sejajar dengan kaki, antar jamaah kakinya nempel rapat, bahunya ketemu bahu, seperti itu. Ada gerakan, rukunya lurus, seperti itu, sujud dan yang lainnya. Cara-caranya, perbuatan, gerakannya sudah ada. Gak boleh asal lah, sing penting eling. Sing penting apa? Eling, nginget Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh. Ucapan dan doanya sudah tertentu, perbuatan dan pergerakannya, gerakan-gerakan sholat sudah tertentu. Dari mana kita tahu? Dengan ilmu yang bersumber pada apa? Al-Quran dan hadis. Berarti cari di ayatnya, cari di hadisnya, cari dengan pengamalannya para sahabat dan orang-orang soleh, imam-imam kita. Nah seperti itu. Muftatahan nutun bitakbir. Salat itu dimulai dengan dibuka dengan apa? Takbir. Ditakbir dulu. Muhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam. Ma'an niat, dan harus ada niat. Niatnya tadi yaitu ibadah hanya karena Allah, bukan apa? Olahraga. Salat seneng banget. Kenapa? Salat betul-betul dia gerakannya itu disempurnakan banget. Nek ruku betul-betul ini siku, terus ini apa? Lurus, rata, sampai pun diletakkan air mungkin tidak tumpah, seperti itu. Luar biasa. Tujuannya apa? Kayak posisi kiki mengawak kepenak banget, kayak misalnya. Ya ini nggak benar. Harus karena apa? Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas. Bukan untuk tadi. Bukan untuk nyari kesehatan, bukan untuk berolahraga seperti itu. Nah, adapun tata caranya yang lain, misalnya ucapannya apa aja, yang wajib apa, yang sunnah apa, seperti itu, pembahasannya bukan di sini. Tapi di apa? Masalah fikih. Karena nanti juga ada, kalau selesai kitab ini misalnya kita bahas fikih. Ini kan belajar kitab yang pokok dulu. Ini loh, syariat Islam ini. Salah satunya adalah sholat. Nah, itu pengertian sholat. Bawa ke sana lah. Ya. Itu banyak full itu seger jus. Nah, itu itu pengertian sholat. Sekarang kita kedudukan sholat. Kedudukan sholat
di agama kita itu bagaimana? Kita lihat ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang itu banyak menyepelekan sholat? Mungkin nggak mau belajar, mungkin nggak mau melakukan, atau mungkin bolong-bolong, atau mungkin yang sudah sholat tapi nggak khusyuk. Yang penting sholat lah itu, nggak memperhatikan pakaiannya, nggak memperhatikan yang lain lah, seperti itu. Asal-asalan lah intinya seperti itu. Karena bisa jadi nggak mengetahui kedudukan sholat itu sendiri. Kita lihat kedudukan sholat yang pertama itu adalah dia termasuk kewajiban yang paling wajib setelah syahadat. Jadi sholat itu akadul furud ba'da syahadatain wa afdaluha. Kewajiban yang paling wajib setelah syahadatan, setelah dua kalimat syahadat. Kan Rasulullah SAW bersabda kan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 bangunan, 5 pondasi. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya Allah. Itu yang pertama. Setelah itu apa? Wa iqamis sholat. Kemudian sholat. Jadi kita banyak kewajiban, itu iya betul, banyak kewajiban. Ada zakat, puasa, haji, berbuat baik pada orang tua, ini dan itu. Dan sholat ini adalah kewajiban seorang hamba yang paling wajib setelah syahadat. Itu. Kan orang kan misalnya ya, puasa rajin banget. Masya Allah. Iya kan? Nek bulan puasa sangat jarang orang Islam yang tidak puasa, iya kan? Tapi coba lihat dengan sholatnya, harusnya ya sholat dan puasa itu ya yang paling ideal ya, karena sama-sama rukun Islam. Kalau seandainya dipilih, itu mending nggak puasa daripada nggak sholat. Kalau seandainya itu keburukannya lebih buruk mana? Lebih buruk meninggalkan puasa daripada meninggalkan sholat itu. Tapi hampir loh orang Islam kalau puasa itu Masya Allah loh, bulan puasa semua loh. Tapi kenapa dengan sholat itu malah nggak memperhatikan dengan seksama dengan baik. Padahal ini adalah akadul furud ba'da syahadatain. Kewajiban yang paling wajib setelah 2 kalimat syahadat. Itu harusnya ini diutamakan di atas semua kewajiban yang lain. Ini harus lebih diperhatikan, baik secara ilmunya ataupun secara pengamalannya, baik secara jumlahnya ataupun secara kualitasnya. Itu harusnya. Nah, karena sholat itu adalah kewajiban yang paling wajib, rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Itu kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua adalah sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah apa? Tiangnya agama. Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salat. Pondasi kebaikan suatu urusan adalah Islam, masuk Islam, yaitu bersyahadat. Tiangnya adalah apa? Sholat. Jadi kalau jenengan kayak bikin bangunan, rumah, masjid, sekolah atau apapun ya, itu kan yang paling asas itu apanya? Pondasinya, ya kan? Karena itu adalah tempat bersandarnya seluruh bangunan yang ada di atasnya, ya kan? Pondasinya betul-betul kuat. Nah, perumpamaan dari pondasi itu dalam syariat kita adalah apa? Bukan. Apa perumpamaan dari itu? Syahadat. Perumpamaan pondasinya itu syahadat. Di syahadatnya betul-betul harus dia berilmu tentangnya dan harus betul-betul paham itu. Kayak kita bikin, antum mau bikin istana tingkat 7 atau tingkat berapa, nggak bikin pondasi, ya nggak bakal bisa. Iya kan? Ambruk lah.
Kalau kita bikin bangunan lantai 2 nggak pakai pondasinya itu cakar ayam, ambruk mesti, iya kan? Harusnya itu yang paling perhatikan. Berarti harus kita memperhatikan syahadat harusnya itu. Kadang kaum muslimin sekarang tanyakan, coba Allah itu apa sih Allah? Arti Allah itu apa? Saja bisa banyak yang nggak tahu loh. Iya kan? Anaknya sendiri kan pada tahu artinya kan? Misalnya namanya siapa? Budi. Nah, berarti orang yang berbudi luhur gitu kan, memiliki perangai akhlak yang baik gitu kan. Arti nama dari Budi. Namanya siapa? Suhail. Yang mudah, yang dipermudahkan semua urusannya itu kan. Nama Tuhan kamu siapa? Allah. Apa arti Allah coba? Subhanallah. Bisa nggak paham loh. Arti lafadz Allah itu apa? Itu saja pada tidak tahu. Itu kan muskilah banget. Masalah paling besar harusnya. Seperti itu. Padahal itu asas daripada amal soleh kita. Asas daripada keislaman kita. Yaitu 2 kalimat syahadat. Itu perumpamaan syahadat. Perumpamaan sholat apa? Kayak tiang. Kayak kolom ini loh. Ini kan tiang-tiang ini. Cuma tiangnya dempet sama tembok seperti itu kan. Ini perumpamaannya seperti ini. Coba antum mau bikin atap semegah apapun, mau bikin bangunan apapun, nggak ada tiangnya coba, nggak bakal bisa. Iya kan? Itu. Dan perumpamaannya kata Rasulullah SAW, Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salat. Asas kebaikan amal suatu perkara adalah Islam dulu, karena itu syarat diterimanya. Dan tiang-tiangnya adalah apa? Sholat. Coba kalau nggak ada tiang, coba tembok nempel laring apa? Iya kan? Atap mau bersandar kemana? Plafon mau bersandar kemana coba? Itu perumpamaannya. Semegah apapun amalan-amalan kita setelahnya, tapi sholatnya tidak diperhatikan dengan baik, seperti orang bangun tapi tidak mikir nanti tiang. Itu muspro. Itu yang kedua, bahwasanya apa? Sholat itu adalah tiangnya agama. Kemudian kedudukan sholat dalam agama kita yang ketiga adalah awal kali amalan yang dihisab, atau amalan pertama yang dihisab. Amalan yang pertama kali dihisab itu sholat. Jadi barakallahu fikum, kita kan di dunia ini peluang untuk beramal banyak banget ya. Ada yang sedekah, rajin sedekah, ada yang puasa, ada yang ini dan itu, ada yang seneng menolong orang, membantu orang dan yang lainnya itu ya. Tapi ingat, yang pertama kali dilihat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Salat. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Fa in salahat faqad aflaha wa najaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara." Amal pertama yang dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat, kalau salatnya bagus, faqad aflaha wa najah, dia beruntung dan selamat. Itu. Ini yang dilihat salatnya dulu. Wa in fasadat, kalau salatnya itu buruk, khaba wa khasara, dia khoba, rugi, dan khosaro, dan khosir, merugi. Seperti itu, dia akan merugi. Maka barakallahu fikum, kayak jenengan kan dalam membelanjakan uang pasti nggak asal-asalan, ya kan? Ada skala prioritas, ada dalam kebutuhan. Misalnya jenengan sehari 100.000 untuk pengeluaran, pasti orang langsung 100.000 nggo maring penembangan nepak tarjo tuku duren. Ya oleh duren rong gluntung entong depangan langsung entong, iya kan? Awane priwe? Ngelih. Sorene priwe? Ngelih. Wengine priwe? Selih. Dia akan mendapatkan kerugian dengan uang 100.000 tadi. Kenapa? Karena dia salah dalam membelanjakan, iya kan?
Harusnya 100.000 ini paling utama beli apa dulu? Beras dulu lah, makanan pokok, iya kan? Habis itu lauknya. Nek kasih sisa, nggak tuku jajan. Nek kasih sisa, nggak jalan-jalan, iya kan? Jangan nggak jalan-jalan disit. Kena sedina duit 100.000, maring Rita Mall, iya kan? Tuku apa nih karena aku demi Allah belum pernah ring Rita Mall soalnya sih. Seperti itu. Kesana 1.000 nang Rita Mall oleh apa coba? 1.000 nang Rita Mall oleh apa? Mangkat jam 8. Paling Rita Mall bali jam 12. Duitnya 1.000 kok ora berharga karena mbok entong bali jam 12 geduk jam esuk. Geduk ngesuk mangan apa jajal? Karena apa? Salah prioritas. Sama kita kan di dunia ini kan banyak peluang amal. Dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan kemampuan, maka yang paling dipikirkan itu amalan itu sholat dulu itu loh. Apik kabehane apik semuanya bagus, puasa rajin, aring tangga apik, gelem tulung, ora tuh gawe masalah karo tangga dan yang lain, tapi kon sholat angel. Astagfirullahaladzim. Itu yang dihitung terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya ya, kalau ada pilihan ini, dengerin baik-baik nih. Dia itu orang mabok, tukang madon, tukang judi dan yang lain-lainnya, tapi sholatnya mempeng dibanding dengan orang tuh mabok, orang tuh judi, orang tuh apa-apa, tapi ratu sholat. Dalam pandangan syariat yang lebih baik yang pertama. Yang lebih baik yang pertama. Karena dia mengamalkan kewajiban yang paling wajib itu. Tapi kan masyarakat orang kayak kue, iya kan? Ana wong mabok, ana wong apa? Judi, ana wong madon dan yang lainnya, dia ahli sholat, pasti yang kesalahan apa? Sholat iya kan? Orang memper wong sholat kok kayak kaya? Iya kita yang itu betul, ucapan itu betul, tapi jangan yang disalahkan sholatnya, zinanya dia itu zinanya dia, gitu kan? Maboknya dia itu kan? Seperti itu. Itu kan dia dengan makhluk, ya kan? Ini dia sholatnya aja digawa-gawa, sholat itu baik sekali itu. Yang salah orangnya. Karena kalau di masyarakat pasti yang dianggap buruk yang ini pasti itu. Iya kan? Harusnya yang dianggap buruk adalah orang yang tidak sholat, walaupun tidak mabok, walaupun tidak judi, walaupun tidak ini dan itu, seperti itu. Karena ini amalan yang paling dihitung. Kalau masyarakat masih menyalahkan yang kedua, berarti masyarakat itu masih jauh dari ilmu. Ya memang idealnya ya sholat, ya orang mabok, ya orang judi, ya orang madon, ya orang nyolong, orang ini dan orang itu, gitu kan? Itu idealnya. Tapi kan jenenge wong kan beda-beda ketingkatannya. Nah seperti itu. Nah jadi itu kedudukan sholat dalam syariat kita yang ketiga adalah apa? Amal yang paling apa? Pertama dihisab. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, sholat itu adalah penyejuk pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kan punya sesuatu yang menjadikan dia senang gitu ya. Misalnya kayak aku seneng ngingu hewan lah, domba, walaupun ngarit apa ya kayak biasa bae ora jereng resulah apa ya. Karena memang senang. Nah orang lain mungkin deleng, apa sih tuh gatel-gatel, ngarit, panas dan yang lainnya itu kan? Ya karena memang nggak suka itu kan? Atau sukanya yang lain, jago atau ayam atau manuk dan yang lainnya, atau mancing dan yang lainnya kan? Nah Rasulullah SAW itu kecintaannya terhadap dunia itu ada 3. Sholat yang pertama, kemudian istri, wanita, istri seperti itu, dan yang ketiga adalah minyak wangi ini, seperti itu.
Jadi Rasulullah SAW itu 3 hal dunia yang perkara dunia yang beliau sukai itu adalah apa? Sholat, perempuan, dan minyak apa? Perempuan maksudnya istrinya dia itu ya. Seperti itu. Kalau bukan perempuan, bukan yang dihalalkan baginya ya haram, yang dosa besar. Nah itu. Dan Rasulullah SAW sampai berkata, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dan dijadikan sejuknya pandanganku itu pada sholat. Nah, kita akan mengakui pengikutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk mencintai Rasulullah SAW. Coba cinta kita itu benar atau cinta dusta coba? Nah, ngongkon sholat be, angel orang umum kok ngaku apa? Cinta Rasul. Rasul itu senangnya dengan sholat. Matanya itu sejuk tatkala sholat. Lalu kita coba azan aja tetap bahaya orang gelem tekak seperti itu. Maka dari sini kalau kita betul-betul memang mencintai Rasulullah SAW, walaupun kita belum cinta sholat, paksa dulu diri kita untuk apa? Sholat. Karena kadang cinta itu adalah karena kulina, karena sudah apa? Kulina ketemu seperti itu. Makanya kalau jenengan cinta perempuan kan itu fitnah bagi laki-laki itu ya. Jangan sering ketemu dengan yang lawan jenis. Mbok apa? Mbok seneng, iya kan? Karena witing tresno jalaran soko kulino. Ini bener ini memang. Timbulnya rasa cinta itu karena kebiasaan kita. Maka wis jenengan gue merueh bojone dek bae wis. Arep metu omah kowe ape merem usah sandel apa-apa. Kacamatanya ora apa-apa itu seperti. Karena ngeri. Awalnya padahal mungkin awalnya enggak suka blas, awalnya enggak cinta sama sekali. Tapi guyonan titik, piye yuk Dek, gorengannya ge viranan. Sebuan lho Joko yo kuwe lho, 2003 ya. Awalnya nyang-nyangan kayak biasa seperti itu. Tapi karena kebiasaan akhirnya timbul rasa cinta. Makanya itu. Cintakan dengan apa? Ibadah. Awalnya nggak cinta, paksa. Kita paksa diri kita untuk beribadah. Nanti akan apa? Sampai kepada taraf apa? Kita cinta dengan ibadah tadi. Awalnya subuhan yang angel banget. Kudu gugah. Terus gugah jagong tok. Jenenge bocah kan itu kan jagong tok. Tinggal lunga turu maning. Seperti itu. Wis jagong tok, wis kon ngadeg. Kon nang kamar mandi. Tinggal lunga ya nang kamar mandi. Bisa ngapa bisa turun kamar mandi loh. Itu bocah, ya kan? Ya karena belum apa? Terbiasa sehingga belum cinta. Bagaimana? Ya udah biasakan. Terus kita apa? Membiasakan anak kita seperti itu. Itu dalam ketaatan. Dalam maksiat pun juga seperti itu. Kalau kita terbiasa dengan suatu kemaksiatan, naudzubillah, itu akan menjadikan kita cinta kepada hal tersebut. Orang judi, orang mabuk tanya itu sama pemabuk yang pernah minum semua itu. Gak ada itu yang namanya khamr itu enak awalnya. Gak ada. Semua khamr itu pahit seperti itu. Tapi karena apa? Dia memaksa diri awalnya kan. Lah kok enak kayak seperti itu kan. Karena terbiasa seperti itu akhirnya apa? Cinta dengan khamr akhirnya kecanduan. Narkoba coba. Loh sampai loh disayat-sayat loh. Tukune be angel banget. Seperti itu kan umpet-umpetan karo polisi, karo badan narkotika dan yang lainnya kan angel orang umum kan. Tapi karena sudah kecanduan, karena sudah cinta akhirnya apa? Ya dilakoni. Coba kita paksakan diri kita untuk apa? Beribadah. Maksa ngaji. Sampai nanti akhirnya kita cinta dengan ngaji. Maksa sholat. Nanti akhirnya kita cinta dengan sholat. Maksa seneng istri. Sampai akhirnya kita cinta pada istri. Kita maksa seneng karo wong tua. Maksa seneng karo sedulur. Maksa seperti itu. Paksakan dulu walaupun awalnya berat. Nanti karena terbiasa akhirnya menjadi apa? Cinta. Nah, termasuk kecintaan Rasulullah SAW dalam masalah dunia, kecintaan pandangan beliau adalah di dalam sholat.
Makanya kita mencontoh beliau. Nah, kemudian yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima, dengarkan baik-baik sekali ini. Ngeri sekali. Yang kelima itu adalah sholat itu adalah batas keimanan dan kekufuran. Batas keimanan dan kekufuran. Ini hadis loh yang akan saya bacakan loh ya. Bukan ucapannya Imam Syafi'i, bukan ucapannya Imam Malik, bukan ucapannya Imam Abu Hanifah, bukan ucapannya Imam Ahmad, bukan ucapannya sahabat, apalagi ucapan kita, itu bukan. Dengarkan ini. Ini ucapannya siapa? Rasulullah SAW yang pasti benar dan itu dari wahyu, berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Ana bacakan nih. Rasulullah SAW bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati." Sungguh batas seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, tarkas sholat, adalah meninggalkan sholat. Tuh, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan selainnya. Subhanallah. Ana ulangi. Sungguh batas kesyirikan dan kekafiran seseorang adalah meninggalkan sholat. Berarti ini batasnya loh, sholat loh. Dia sholat berarti dia orang yang beriman, ya kan? Dia tidak sholat, ini Rasul, bukan saya, ini Rasul. Bukan Imam Syafi'i yang berbicara ini, bukan siapapun, tapi Rasulullah SAW. Apa? Jatuh kepada apa? Kesyirikan dan kekufuran. Naudzubillah. Makanya jamaah, ibu-ibu, kaum muslimin, bapak-bapak, seperti itu semuanya. Tolong hal yang pertama kali harus kita perhatikan di atas segala sesuatu amalan itu adalah apa? Salat. Itu. Salat diperhatikan. Sholat kita bagaimana, sholat istri kita bagaimana, sholat anak kita bagaimana, sholat cucu kita bagaimana, sholat. Makanya Masya Allah ya, wong kuna gemien be, ya Allah, mangan be susah, karena zaman-zaman perjuangan. Tapi lo, welingane lo, wis ngana arep lungangan diajak kelalen apa? Sholat, iya kan? Coba, orang tua kita, nenek-nenek kita itu pasti arep maring di aku arep mudeng Jakarta itu ora apa-apa, dengan hati-hati aja kelalen apa? Salat. Iya kan? Itu orang tua dulu loh. Yang mikir nggo mangan be angel. Iya kan? Sekarang kita kan subhanallah loh, makan mudah. Motor duwe kabeh. Seumah bisa duwe minimal satu rumah itu dua mungkin. Iya kan? Zaman eyange dewek coba. Ya Allah ya kan? Sing duwe motor sedesa mungkin hanya 2-3. Iya kan? Tapi apa? Eling-elingnya apa njajal? Apa ring disi? Aku arep anu lah, ngeliat rezeki arep ndang-ndang maring Jakarta. Arep kerja yang ana. Tapi eling-eling lho. Pokoke salat aja kelalen. Iya kan? Itu. Berarti pinter siapa coba? Kita yang S1, S2, S3, S-teler mungkin. Dengan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang SD, SR, nggak ada SD dulu ya, SR, sekolah rakyat B ora rampung, tapi lebih paham dengan kebutuhan yang paling pokok bagi seorang hamba, yaitu apa? Sholat. Wong tua siki kan, yang anak kok merantau anak, sing sukses ya, aja kelalen nabung, aja kelalen ngirit, iya kan? Lembur melu lembur. Seperti itu. Anak lemburan melu. Seperti itu. Orang anak itu pikiran kon sembayang zaman siki subhanallah, kecuali sing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nenek kakek kita itu jauh lebih baik daripada kita sekarang. Nah, mangan angel lho, mangan angel lho. Ya Bu Husin ya. Arep mangan kudu ndaden zaman dhisik, Mbok. Mangkat sekolah kemutan lho nyawaran lho.
Nek nggone pakatno terus nandur ngundul misalnya ya. Daden lha sing metu bali sekolah daden kayak Abu Husain. Daden kok klambine crumut kayak nggo apa wadah apa. Daden iki lho. Tapi kon wong tuane pada elinge ora wedi apa. Ora wedi mbok ngesuk ora teng mangan, malah salat ya kan. Bali sekolah daden terus ngeliat apa kayak sing kacang tikilan apa jenenge jegung kan legi kayak pen banggule ora tenyeng lah zaman iku nek tuku banggule larang-larang jegung seperti itu kan subhanallah tapi ora jere kok ana sekolah de pinter engko uripe mapan seperti itu enggak salat gitu kan ki bocah ngendi sih wayahe maghrib gitu kan ki bocah ngendi sih wayahe zuhur wong kuna kaya kuwe desiki wong tua siki ya Allah itu makanya barakallahu fikum saya ulangi lagi nih kedudukan sholat dalam agama kita yang keberapa? 5 adalah apa? Pembatas antara kesyirikan dan kekufuran. Ini ucapannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholat. Batas seseorang antara kesyirikan dan kekufuran dengan apa? Dirinya adalah meninggalkan sholat. Dan hadis yang seperti ini bukan 1 2, ini banyak. Anak bacakan lagi nih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Ini ngeri banget nih. Faman tarakaha faqad kafara. Ini jelas banget. Rasulullah SAW yang berbicara sendiri. Sing dawuh nih Kanjeng Nabi. Perjanjian yang membedakan antara kami orang berislam, orang Islam, kita semua ini kaum muslimin, dan mereka orang kafir, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya adalah sholat. Itu. Kemudian nih kelanjutannya yang ngeri sekali. Faman tarokaha faqad kafaro. Siapa saja yang meninggalkannya sungguh telah kafaro. Apa arti kafaro? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan siapa-siapa yang berbicara seperti itu. Iya kan? Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari ya kita manusia terbatas dalam melakukan apa? Ketaatan ibadah. Kita tahu semuanya. Kemampuan kita terbatas, waktu kita terbatas, semuanya keterbatasan, tapi jadikan sholat sebagai apa? Hal yang paling utama. Ilmui, ngaji sholat. Teka, maring sapa bae ngaji. Aku isin do arep ngaji wis tua isin. Jenengan saged mrifati kula mboten? Aku warai wudu karo sholat lah. Seperti itu. Enggak apa-apa. Anak ada juga yang minta seperti itu. Ya enggak apa-apa, ayo ngaji, belajar. Isin ngaji bareng seperti itu, ya ngaji privat, dewekan seperti itu. Sholat itu loh. Pentingkan untuk sholat terlebih dahulu. Karena ini perjanjian yang membedakan antara kita kaum muslimin dengan mereka, yaitu orang Kristen dan yang lainnya adalah sholat. Kalau hadisnya sampai segini masih mending. Lanjutkan hadisnya itu loh. Faman tarokaha faqad kafara. Siapa saja yang meninggalkan sholat maka sudah keluar dari Islam. Ini perkataan Rasul itu. Makanya benar itu. Orang tua dulu itu ya Allah benar ya. Sholat bocah gitu kan. Seperti itu. Karena tahu betul. Diangkat anak. Nah seperti itu. Jazakallah. Karena tahu betul keutamaan sholat dan kedudukan sholat di dalam syariat kita. Seperti itu. Dan tidak ada orang itu kecuali bersalahan. Yang sudah kita mohon ampun pada Allah. Sekarang kita mulai lembaran baru. Kita sholat setayangnya di situ. Kemudian apa? Berusaha belajar. Sekarang sarana belajar sangat banyak. Ada buku, ada Google, ada ini dan itu. Syukur mau apa? Belajar langsung. Mau ngasih salah gitu kan. Ada YouTube dan yang lainnya seperti itu. Tapi belajar yang paling baik adalah belajar kepada guru. Seperti itu. Nah,
Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kedudukan sholat dalam syariat kita, dalam agama kita adalah sholat memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Memiliki keistimewaan yang sangat banyak dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Salah satu keistimewaan sholat ya, pertama, pembebanan sholat itu langsung Allah berhadapan-hadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pada apa? Mi'raj, iya kan? Kalau ibadah yang lain itu nggak ada loh yang seperti sholat tuh. Allah kan bisa mewahyukan langsung kan? Atau lewat Jibril alaihissalam. Ini perintah sholat itu Allah sendiri yang mengangkat Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Itu nggak ada itu kewajiban yang sampai Allah SWT berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Sehingga apa? Allah itu mengangkat, memperjalankan di malam hari itu Isra dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian dari Yerusalem, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas itu Allah angkat Rasulullah SAW. Itu Mi'raj. Kemana? Sidratul Muntaha, ke di atas langit ke-7 yang sudah nggak ada apa-apa lagi, itu tempat tertinggi. Dan Allah mewahyukan langsung, nggak lewat perantara Jibril alaihissalam. Berarti menunjukkan apa? Betapa mulianya syariat sholat. Sampai-sampai ya Allah kan bisa mewahyukan lewat siapa? Jibril alaihissalam, sebagaimana wahyu-wahyu yang lain, sebagaimana syariat yang lain. Tapi untuk sholat ini tidak. Allah angkat langsung Rasulullah SAW. Ibu-ibu mau ngaji atau mau bicara sendiri? Ya kalau ngaji ya nanti bicaranya ya, seperti itu. Dirungok-rungok itu mau ngobrol baik, apik banget. Udah nggak apa-apa, dilanjutkan. Pun nggih, mungkin tak medangi insyaallah. Angger mendel, mboten mendel pedang ora tek-tok kena. Nah niku. Jadi salah satu keistimewaan sholat itu sampai-sampai apa? Perintah sholat itu Allah mengangkat langsung Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Nah, itu yang pertama, keistimewaan sholat. Yang keistimewaan yang berikutnya adalah kewajiban yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Kan coba antum baca ayat itu, nanti perintah yang paling banyak sebutannya adalah apa? Sholat. Seperti itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kidaban mawquta. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Iya kan? Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wal asri innal insana enggak, ini amal soleh secara umum itu ya. Itu banyak sekali. Amalan ibadah yang paling banyak penyebutannya di dalam Al-Quran atau hadis adalah apa? Sholat. Nggak ada yang lebih banyak dari ini. Jadi menunjukkan apa? Keistimewaannya sholat. Kemudian yang ketiga, yang paling banyak pengerjaannya. Yang paling banyak pengerjaannya. Coba, puasa itu yang wajib berapa kali? Sebulan dalam berapa? 1 tahun, iya kan? Cuma sebulan dalam 1 tahun. Berarti 1/12, iya kan? Haji berapa kali yang wajib? 1 kali. Itu pun kalau mampu. Sholat bukan, puasa kan tidak sebulan sepisan di dalam 1 tahun. Berarti tiron lah. Sembayangnya sebulan sepisan lah. Bulan apa? Bulan Syawal tok. Yaitu apa? Badahan. Lah wong arep salat kok pas badahan tok sik kepriwe?
Sholat itu yang paling banyak itu. Makanya kan sehari aja, jangankan sebulan, sehari aja kita yang wajib itu loh. Yang wajib berapa? 5, itu yang wajib loh, subhanallah. Yang sunahnya berapa? Tidak terbatas. Karena ada syariat sholat sunnah mutlak. Terserah antum itu mau sholat dari isya sampai subuh, terus 2 rakaat terus, nggak usah dihitung berapa ribu rakaat seperti itu, boleh tidak? Boleh. Apa niat sholatnya? Niat sholat mutlak. Awan-awan mau sholat ya silahkan, tapi sholat sunnah mutlak. Ya kepengen sholat seperti itu. Subhanallah itu. Makanya nggak berbatas. Subhanallah. Karena memang agung sekali sholat ini. Yang wajibnya aja udah banyak loh, ya kan? Sehari 5 kali. Yang sunahnya karena sangat pentingnya sholat, akhirnya apa? Yang sunahnya ada sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat apalagi taraweh, sholat fitir, sholat tahajud, dan yang lain-lain kan. Sampai ada sholat apa? Mutlak yang tidak dibatasi apa? Jumlah rakaatnya. Ini menunjukkan apa? Agungnya tentang sholat, kemuliaan sholat. Nah, kemudian kemuliaan yang lain adalah sholat ini kewajiban yang tidak ada putusnya selama hidup. Sholat ini adalah apa? Kewajiban yang tidak terputus selama hidup. Puasa ada putusnya nggak? Boleh nggak kita nggak puasa? Boleh. Kalau lagi sakit kita rukhsah. Kalau nggak puasa belas, boleh nggak? Boleh. Kalau orang yang sepuh sudah nggak mampu, ya kan nggak puasa kan dia kan? Dia diwajibkan bayar fidyah, tapi kan dia sudah nggak ada kewajiban puasa kan? Adanya diganti dengan apa? Fidyah, ya kan? Orang haji nggak mampu, udah nggak usah haji, nggak apa-apa, ya kan? Itu rukun Islam loh, nggak apa-apa, ya kan? Zakat, hartanya belum sampai nisab, maka tidak apa? Tidak ada kewajiban zakat kan? Tapi sholat, nggak ada itu. Untuk orang itu, kenapa kamu nggak sholat? Lagi lara, nggak ada. Lagi lara, berarti apa? Ya tergantung larane. Orang yang ngadeg jagong, wudunen, ngedeng be angel, kedip, terserah, sing penting sholat. Subhanallah. Itu kan berarti agung sekali sholat ini, sampai tidak pernah kewajibannya terputus. Nah, itu salah satu keistimewaan apa? Sholat. Nah, dan hukum orang yang meninggalkan sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat ya. Tadi Rasulullah SAW mengatakan apa? Faman taraka faqad kafara. Orang yang meninggal sholat itu kata Rasulullah SAW kafir. Tapi para imam, para ulama itu maksudnya apa? Meninggalkan yang apa gitu loh. Kalau yang ini meninggalkan sholat itu ada 2 itu, 3 lah gampangannya ya. Yang pertama itu meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya loh. Meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya. Orang sholat, kenapa kamu nggak sholat? Sholat orang wajib kok. Kalau yang seperti ini sudah jelas, dia keluar dari Islam. Kenapa? Mengingkari syariat, nggak boleh. Yang kedua ini, dia meninggalkan sholat tapi tahu dan meyakini sholat itu wajib. Maka sebagian ulama mengatakan kafir karena berdasarkan hadis Nabi tadi, faman taraka faqad kafara. Sebagian ulama mengatakan kufur tadi tidak mengeluarkan dari Islam, tapi kufur duna kufrin. Wallahu ta'ala yang sahih mana, tapi yang jelas keislamannya dia diperdebatkan antara sah dan tidak. Itu kan ngeri banget. Seperti itu. Walaupun kalau secara dohirnya apa? Hadis itu sudah nggak bisa ditakwil, itu jelas banget kok. Faman taraka faqad kafara. Ini kan jelas banget. Makanya barakallahu fikum, ya
kita manusia banyak salah, betul. Kita manusia banyak dosa, siapapun pasti, kecuali Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tolong untuk sholat itu diperhatikan, paksa diri kita. Makanya Rasulullah SAW itu orang yang selembut-lembutnya manusia itu, selembut-lembutnya manusia. Tapi dalam masalah sholat, Rasulullah sampai bersabda apa? Mur auladakum bis sholati wa huwa ibnu sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat tatkala dia usia 7 tahun. Wadribuhum wa huwa ibnu asyri sinin. Dan pukul anakmu itu kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat. Subhanallah, itu Rasulullah yang beliau itu orang yang sepenyayang-penyayangnya manusia loh, selembut-lembutnya manusia loh. Sampai mengizinkan dan bahkan memerintahkan gitik bocah seperti itu. Arsiki bocah digitik karena orang sholat KDRT, bapaknya apa? Dihukum seperti itu. Apa maling ustadz kiai ne hukum santri ini karena apa? Sholat telat misalnya jenenge kiai apa ustadz kan kadang nyekel secekel-cekel lah, kadang sapu apa-apa seperti itu misalnya sablek naik. KDRT kasus, padahal Kanjeng Nabi memerintahkan, walaupun ada tata caranya memukul seperti itu, nggak sembarangan memukul, tapi kan secara asal mengizinkan Rasulullah, bahkan memerintahkan. Karena apa? Bahayanya meninggalkan sholat seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sholat secara bahasa artinya apa? Berdoa. Secara istilah ibadah yang berupa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam beserta niat. Salah satu kedudukan sholat dalam syariat kita, kewajiban yang paling wajib. Terus apa yang kedua? Tiangnya agama. Ketiga, amalan yang paling pertama dihisab. Yang keempat, apa? Penyejuk pandangan Nabi. Yang kelima ini yang paling urgent sekali, penting sekali apa? Pembatas kesyirikan dan kekufuran. Yang keenam, memiliki keistimewaan-keistimewaan. Di antara keistimewaannya apa? Perintah sholat itu langsung Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Kemudian apa lagi? Kewajiban yang paling wajib, apa lagi? Paling banyak disebutkan, paling banyak dilakukan, dan tidak pernah terputus selama hayat masih di kandung badan. Hukum meninggalkan sholat. Yang mengingkari kewajibannya apa? Sepakat keluar dari Islam. Yang masih mengakui kewajibannya diperselisihkan. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam satu riwayat, Imam Syafi'i dalam satu riwayat mengatakan itu adalah keluar dari Islam. Imam Syafi'i dalam sebagian pendapat yang lainnya, mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah sebagiannya memang tidak mengkafirkan. Tapi diperselisihkan loh itu loh. Seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.